Berdoa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ambil kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Aduh. Oke. Aditya Hamdi. Ginbo. Semuanya, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau tanya, apa pelajaran kita minggu yang lalu? Siapa lagi? Sholat ada? Siapa yang bisa mengartikan arti sholat? Sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Bagus. Sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Yang selanjutnya, siapa yang bisa mengartikan arti zikir? Apa itu zikir, nak? Zikir Ya, apa mutiara? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus sekali. Jadi, alhamdulillah anak ibu sudah mengulang pelajaran di rumah. Baiklah, sebelum masuk materi hari ini, ibu akan menyampaikan, apakah Ananda sudah sholat? Sudah. Alhamdulillah. Apakah Ananda sudah melaksanakan zikir selesai sholat? Sudah. Alhamdulillah. Semoga Ananda bisa mengamalkannya setiap hari. Karena sholat dan zikir adalah kewajiban umat Islam. Di sini ibu akan menyampaikan yaitu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran kita kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir. Dan selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat tentang sholat dan zikir. Nah, nanti ibu akan membagi kelompok. Jadi kalian duduk berkelompok. Ya, itu nanti tugasnya mencari di internet. Apa saja jenisnya di internet? Ada dalam Google, ada dalam YouTube, apa lagi? Chrome, apa lagi? Twitter, bisa ya? Facebook. Facebook, bisa. TikTok. TikTok, nanti tugas Ananda itu mencari word itu adalah sebuah kata-kata yang indah, yaitu kata-katanya berbentuk kata zikir, kata sholat. Masuk materi hari ini, menghadirkan sholat dan zikir
kehidupan. Tadi sudah membahas tentang sholat, sudah membahas tentang zikir. Nah, apa bacaan zikir? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah itu kalimat apa? Kalimat tasbih. Kemudian ada kalimat alhamdulillah. Kalimat apa namanya tuh? Kalimat tahmid. Ada kalimat Allahu Akbar. Takbir. Itulah kalimat-kalimat thayyibah dalam zikir. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Ananda tahu itu dengan istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian. Jadi kalau agama kita itu tidak boleh berubah-ubah. Agamanya apa? Jangan dirubah-rubah bacaan sholatnya. Ya. Jangan dirubah juga jumlah rakaatnya. Karena kita harus istiqomah. Nah, dalam sholat dan zikir itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah memerintahkan kita untuk sholat, terutama sholat 5 waktu sehari semalam secara istiqomah. Istiqomah tuh hari ini sholat, besok sholat, besoknya lagi tidak sholat. Apakah itu istiqomah? Tidak. Berarti itu selalu berubah-ubah pemikirannya. Kalau dapat kita selalu istiqomah dalam sholat. Nah, apa hukum melaksanakan sholat? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan walaupun kita dalam keadaan sakit. Kita boleh mengerjakan sholat itu kalau sakit dengan cara bertayamum, ambil air wudhu dan berbaring atau kalau nggak kuat untuk berdiri. Baiklah, yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ananda tahu sholat itu dan zikir itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu apa gunanya? Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang tadinya Ananda berbohong, berbuat maksiat, berjudi, apalagi itu narkoba. Dengan sholat dan zikir tadi kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan tercela atau perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat dan zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Paham tak? Selanjutnya, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Siapa yang bisa? Apa saja manfaat sholat dalam kehidupan kita? Angkat tangan. Supaya kita dekat dengan Allah. Bagus. Supaya masuk surga. Bagus. Itulah manfaat kita mendekatkan diri kepada Allah. Supaya dapat pahala. Bagus. Menjauhkan diri dari sifat tercela. Kemudian yang C, sholat akan membawa kita ke akhirat.
bisa ditegakkan. Karena niat kita itu tidak untuk melaksanakan sholat tadi. Paham? Paham.